Om Om Swastiastu. Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai koperasi dan UMKM. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Presentasi akan dibuka oleh Cynthia Wahyuningsih. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi di Indonesia. Adapun kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi secara terinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Yang ketiga, peningkatan koperasi didukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas-luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi baik di dalam maupun di luar negeri. Yang keempat, kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan usaha negara dan usaha swasta sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha, dan kesetiakawanan. Yang kedua, pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan sidang paripurna untuk membahas pergantian Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Dalam rapat tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mendorong percepatan realisasi atau revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan dasar pengembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah, selayaknya mencerminkan nilai dan prinsip perkoperasian sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan para anggotanya. Ada 6 substansi penting yang harus disosialisasikan kepada masyarakat dan gerakan koperasi yang dirumuskan bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Hukum dan HAM, serta Dewan Perwakilan Rakyat. Pertama, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar penyelarasan bagi rumusan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi sesuai dengan hasil Kongres Internasional Cooperative Alliance atau ICA. Kedua, untuk mempertegas legalitas koperasi sebagai badan hukum, maka pendirian koperasi harus melalui akte otentik. Yang ketiga, dalam hal pemodalan dan selisih hasil usaha, telah disepakati rumusan modal awal koperasi, serta penyisihan dan pembagian cadangan modal. Modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yudi. Selanjutnya keempat, ketentuan mengenai koperasi simpan pinjam atau KSP mencakup pengelolaan maupun penjaminannya. Ya, kemudian yang kelima, pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi akan lebih diintensifkan. Keenam, dalam rangka pemberdayaan koperasi, gerakan koperasi didorong membentuk suatu lembaga yang mandiri dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk dana pembangunan, sehingga pada suatu saat nanti Dewan Koperasi Indonesia akan dapat sejajar dengan organisasi koperasi di negara-negara lain. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi yang berlaku sehingga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berisi tentang pertama, bahwa koperasi baik secara gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai soko guru perekonomian nasional. Yang ketiga, bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat. Dan yang terakhir keempat, bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut,
Dan untuk menyelaraskan dan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam satu undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan koperasi. Dengan adanya globalisasi dan perkembangan kemajuan teknologi dan informasi, membawa dampak bagi persaingan dunia usaha. Agar usaha koperasi dapat bertahan, maka koperasi harus dapat menganalisis tantangan, kendala, dan peluang yang ada untuk merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, tantangan koperasi sebenarnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha luas, terutama dalam hal yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Yang kedua, kendala koperasi. Untuk menjawab tantangan di atas, koperasi harus menyadari adanya kendala yang dihadapi koperasi. Kendala-kendala tersebut dapat dilihat dari sisi internal dan eksternal koperasi, yaitu kendala internal, yang kedua adalah kendala eksternal. Yang ketiga, peluang koperasi dalam kegiatan usahanya di masa mendatang diharapkan mampu memanfaatkan peluang usaha baru. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Anggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan arahan, sasaran, dan kebijakan pembangunan koperasi. Garis-garis besar haluan negara 1993 menetapkan bahwa sasaran koperasi dalam pembangunan jangka panjang kedua adalah terwujudnya koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri, serta sebagai saka guru perekonomian nasional yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional, sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selain sasaran operasional yang bersifat umum tersebut, ditetapkan sasaran pengembangan koperasi di pedesaan dan perkotaan. Sasaran pengembangan koperasi di pedesaan yaitu yang pertama, makin berkembangnya koperasi di pedesaan atau koperasi unit desa yang mampu memberikan kesempatan dan menumbuhkan prakarsa masyarakat pedesaan untuk meningkatkan usaha yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta sekaligus mampu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Yang kedua, makin menyebarnya koperasi unit desa mandiri di seluruh pelosok tanah air. Yang ketiga, makin meningkatnya kualitas koperasi unit desa mandiri yang ada sehingga kemandiriannya semakin mantap. Yang keempat, makin meningkatnya kemampuan usaha dan peran koperasi di pedesaan atau koperasi unit desa untuk mendorong berkembangnya agribisnis, agroindustri, industri pedesaan, jasa keuangan, dan jasa lainnya termasuk penyediaan kebutuhan pokok. Yang kelima, makin berkembangnya koperasi sekunder yang secara khusus menangani komoditas tertentu terutama yang mempunyai nilai komersial tinggi untuk pasar dalam dan luar negeri sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Yang keenam, makin meningkatnya kualitas pelayanan usaha koperasi di pedesaan atau KUD kepada para anggotanya dan masyarakat di daerah tertinggal, terisolasi, terpencil di perbatasan dan pemukiman transmigrasi. Yang ketujuh, serta makin luas dan kukuhnya jaringan kerjasama antar koperasi dan kemitraan usaha dengan badan usaha lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan presentasi. Om Santi, 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 Om.